Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat berkah, masjid yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya mengajak kepada para jemaah untuk kemudian bersalawat. Kiranya kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala. Baik, sahabat pillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Insya Allah materi kristolog ini adalah materi yang saya rasa masih tabu di kalangan umat Islam. Tidak kemudian banyak di kalangan kita umat Islam itu mau mengambil bagian di dalam misi menghentikan gerakan-gerakan misionaris. Jadi banyak di antara kita itu masih tabu. Bahkan saya pernah, mohon maaf Ustaz, saya katakan disuruh keluar dari masjid. Oleh karena jemaahnya itu tidak mau mendengarkan nama Yesus saya sebutkan di masjid. Saking umat Islam itu tabunya terhadap materi-materi kristolog. Ini justru dijadikan senjata bagi musuh-musuh Islam. Tabu. Saya waktu itu mensyahadatkan salah satu aparat keamanan. Beliau di Makassar juga. Gak jauh masjidnya dari sini. Tiba-tiba begitu saya selesai mensyahadatkan, saya diprotes. Dan yang memprotes itu justru adalah tokoh agama di masjid tersebut. Inilah bentuk daripada kristolog itu adalah hal yang asing. Kita terlena padahal pesan Al-Quran itu sangat nyata. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, apakah engkau pernah berkata, mengajarkan, menyampaikan kepada mereka bahwa sembahlah aku? Tapi Nabi Isa kemudian menjawab, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengajarkan apa yang bukan hak untuk aku ajarkan. Sama, selaras dengan Yohanes 12 nomor 49 dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin waktu ini saya ingin menguraikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu adalah hal yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Kita umat Islam memang tidak pernah meragukan itu. Tapi alangkah baiknya apa yang kemudian kita baca, kita hafalkan, itu kita maknai dan kita mengerti pesan yang kemudian disampaikan oleh Allah. Mereka tidak menyalibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana menurut kitab mereka? Sah Nabi Isa alaihissalam menurut kitab mereka, kalau kita telaah secara kritis, Nabi Isa tidak disalib. Apa sih penyaliban itu? Penyaliban itu, Bapak, sahabat saya, adalah ketika seseorang itu digantung di tiang salib dan mengalami kematian. Itu yang disebut penyaliban. Coba buka kamus. Penyaliban adalah ketika seseorang itu mati di atas tiang salib. Penyaliban. Kalau tidak mati, bukan salib namanya.
bukan salib namanya. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa yang kemudian berubah nama menjadi Iso dalam bahasa Aramaik, kemudian berubah menjadi nama Isa alaihissalam di dalam bahasa Semitik Arab. Karena keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Bahasa serumpun. Iso, Isa, Yasa. Tapi kemudian berubah menjadi Yesus, nama orang Yunani. Sementara Nabi Isa dan Allah tidak pernah mengutus Nabi ke Yunani. Jadi yang pertama, salib itu adalah ketika orang itu mati di tiang salib. Nah, sahabat-sahabat yang muda-muda ini, coba lihat nanti di Google itu ya, di Bible terjemahan yang lebih tua dalam bahasa Inggris itu tidak ada dikatakan Yesus mati di atas tiang salib, nggak ada. Disebutkan di dalam Bible bahasa Inggris KJV itu Nabi Isa digantung mati di atas pohon. Di atas pohon. Boleh nanti dilihat. Buka di dalam Galatia 3 nomor 13 atau Kisah Para Rasul. Nabi Isa, Yesus itu tidak ada diceritakan mati di atas tiang salib. Tapi begitu masuk ke Indonesia, yang tadinya kata tree, pohon, berubah menjadi salib. Itu yang pertama. Jadi salib dikatakan salib ketika orang itu mati di atas salib. Kalau tidak, itu tidak dikatakan salib. Bagaimana dengan Yesus di dalam perjanjian baru? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Yesus itu tidak dipatahkan kakinya pada saat disalib. Padahal syarat daripada penyaliban, wajib hukumnya orang yang disalib itu dipatahkan kakinya, meski dia sudah mati. Tapi yang terjadi pada Yesus, mungkin ada mu'alaf di sini, masih punya Bible, buka, cari, ada tidak Yesus itu dipatahkan kakinya ketika dia disalib? Sahabat tidak akan pernah bisa menemukan itu. Artinya, orang pertama yang meminta kepada Pilatus, gubernur daripada Romawi yang menyalib Yesus itu, yang pertama adalah Maria, yang kedua Nikodemus, yang ketiga Yusuf Arimatea. Ada yang mengatakan disalib jam 12 siang. Ya, penulis lainnya menuliskan bahwa jam 3 siang, sore. Sudah bertentangan di situ. Makanya Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa, mereka berselisih paham. Kalau pembuktian secara data, buka di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Antara Paulus dengan murid-murid Yesus berselisih paham tentang orang yang disalibkan itu. Subhanallah. Tadi penyaliban, Yesus tidak disalib. Karena sesuai kamus, salib itu harus mati, harus dipatahkan tulang betisnya. Kenapa pada saat di dalam Yohanes 20 nomor 1, mohon maaf ini kalau saya sering-sering sebut Bible, saya mohon maaf, memang tabu buat kita. Tapi ini penting. Kita nggak tahu, Pak. Di rumah kita nasihatin anak kita. Kita nganggapnya mereka ke masjid. Tapi di luar sana kita nggak tahu. Saya, mohon maaf saya katakan, saya sudah sering ditelepon orang tua. Anak saya kerja Pak di Jawa, tiba-tiba pulang, kok dia sudah ke gereja. Padahal dia adalah keluaran pesantren. Kenapa? Karena dia tidak mendalami Bible. Ada banyak. Baru-baru ini ada orang tua nangis. Ya, mohon maaf, ini saya lagi di live kan, pasti tahu karena dia adalah netizen. Anaknya di Makassar, Pak. Dia minta tolong kepada saya untuk menghubungi anaknya. Dia kerja di bagian hubungan internasional yang membidangi tentang pembinaan anak-anak jalanan. Dia dikati oleh misionaris dan sedikit lagi mau menikah, mau merit. Padahal kalau dipikir orang tuanya seorang tokoh agama,
ngerti tentang Quran, pembinaan anaknya sudah cukup menurut dia. Tapi karena dia kosong tentang Bible, kebablasan. Jadi bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat, jangan rada-rada kaku ketika saya membawa Bible. Karena ini saya diundang untuk materi Siap. Kristolog. Jangan sampai nanti saya diusir juga. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi." Saya tidak pernah mengutus rasul sebelum engkau ya Muhammad, melainkan aku wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Isa, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 17 nomor 3, dia persyaratkan kepada pengikutnya. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Subhanallah. Jadi kalau sudah satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang mengutus Yesus, berarti benarlah kata Allah, saya tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum engkau ya Muhammad, melainkan aku ajarkan kepada dia agar menyampaikan kepada kaumnya, tidak ada Tuhan selain aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mengajarkan itu, Pak. Nah, lalu kemudian terkait dengan kebangkitan. Jadi tadi salib udah gugur ya, udah gugur. Karena salib itu harus mati. Ternyata pada hari ketiga, hari Minggu subuh, Maria Magdalena datang ke pemakaman Yesus. Sahabat tahu nggak? Yesus itu dimakamkan tidak seperti orang Yahudi pada umumnya, dikubur kayak umat Islam. Yesus pada masa itu dimakamkan di sebuah pemakaman milik orang kaya raya, Yusuf. Jadi dia berbentuk gua. Mayat disimpan di gua, itu mustahil kalau orang Yahudi. Kenapa disimpan di gua? Karena yang menurunkan dari tiang Sang Yesus ini adalah Maria, Yusuf, Nikodemus. Tahu mereka bahwa orang ini belum mati, maka disimpanlah di situ, di gua itu, di kuburan yang berbentuk gua. Lalu kemudian pada hari ketiga, orang ini datang, Maria datang ke pemakaman membawa rempah-rempah untuk meminyaki. Baca di dalam Yohanes 20 nomor 1 dan seterusnya. Apakah memang tradisi Yahudi yang konon ceritanya pengikut Nabi Musa, mayat itu dikasih formalin juga? Tidak. Tapi kenapa ke pemakaman hari ketiga? Karena dia tahu orang yang diturunkan dari tiang itu tidak mati, tapi pingsan. Apa pembuktiannya? Ketika Maria datang, pemakaman itu, goa itu yang tadinya ditutup batu besar, batunya tidak ada. Sementara teman-teman pendeta kalau saya ditanya, Bang Suma, kamu keliru menilai itu, kamu jangan mentafsirkan itu. Ada apa rupanya? Yesus itu bangkit dengan jasadnya. Saya katakan kalau Yesus bangkit dengan jasadnya berarti bertentangan dengan Bible. Baca 1 Korintus 15 nomor 44. Kebangkitan dari mati itu menurut kitab mereka, bangkitnya ruh saja tanpa jasad. Ada dalil lain? Lukas 20 nomor 36. Jadi kalau bangkit orang mati, itu rohnya saja. Sementara yang dialami Yesus bukan cuma rohnya yang bangkit, jasadnya juga bangkit, Pak. Apa bukti bangkit jasadnya? Kain kapan tergeletak di lantai, pintu gua itu terbuka, mayatnya hilang. Sampai Maria bertanya kepada seorang yang ditemui, pembuktian kebenaran Al-Quran. Maria datang, dia tidak menemukan mayat. Yang ditemukan seorang tukang kebun yang menyamar jadi tukang kebun. Menyamar. Padahal Maria saban hari dia selalu meminyaki Yesus. Masa nggak kenal sama Yesus yang lagi nyamar? Ibu cari siapa? Saya cari mayat Tuhan saya. Apakah Bapak yang menyimpannya?
mayat dicari, mayat Tuhan. Artinya bahwa ketika Yesus itu bangkit dari pingsan, dia kemudian diceritakan dalam Lukas 24 nomor 36. Apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan murid-muridnya? Murid-muridnya kaget. Kenapa dia kaget? Begini ceritanya Bapak-bapak sekalian. Di dalam kitab Markus 14 nomor 50, ya, pada saat Yesus ditangkap, Hawariun, murid-muridnya, diceritakan di dalam Markus 14:50, semuanya lari meninggalkan Yesus. Hayo. Lari, Pak. Bukan Quran yang mengatakan. Kitab mereka yang mengatakan. Markus 14 nomor 50. Makanya tokoh-tokoh mereka itu nggak berani adu argumen seperti ini. Ayo kalau mau baku adu data. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti mereka tidak tahu tentang penyaliban. Yang mereka tahu desas-desus bahwa gurunya sudah ditangkap, gurunya sudah meninggal, gurunya sudah mati. Gitu ya. Itu logikanya ya. Makanya pada saat Yesus tiba-tiba muncul di tengah mereka, di dalam Lukas 24:36, apa kata Yesus? Islam bagi kalian semua. Shalom alaikum dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, assalamu alaikum. Makna daripada Islam. Murid kaget, Pak. Ayat nomor 37 di Lukas 24, murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Bukan saya yang mengatakan, bukan Bang Suma yang mengatakan bahwa muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Data di kitab mereka yang mengatakan itu. Ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kamu. Murid ketakutan karena mengira melihat hantu. Coba, bagaimana kontradiksi pemahaman teman-teman Kristen hari ini yang mengatakan Yesus mengajarkan dia datang sebagai Tuhan, sebagai manusia yang tadinya Tuhan, untuk mati di tiang salib, pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang ngajarin itu? Gereja. Yesus mengajarkan, tapi Bapak ada dalilnya. Konon ceritanya di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46, Yesus mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab para nabi bahwa Mesias akan datang, mati di antara orang mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ada di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Tapi Pak, sampai bulu burung gagak itu berwarna pink, Bapak tidak akan menemukan di dalam Torah. Tidak ada di Mazmur, tidak ada di kitab para nabi. Apa yang diterangkan di dalam Lukas 24 bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak ada tertulis. Ini live pasti disaksikan oleh sahabat-sahabat pendeta. Tidak ada. Jadi ketika kemudian murid kaget, kira-kira kalau saya orang yang dianiaya di masa penjajahan Romawi, tiba-tiba saya punya pengikut, saya ajarkan ke pengikut saya, jangan takut, jangan gentar, saya ini Mesias, saya ini Tuhan, saya pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nomor 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Meski di original teksnya bukan manusia, tapi daging. Sedikit lagi boleh? Sampai jam 3. Jangan. Lanjut. Nah, jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau muridnya sudah diajarkan, sudah dipesan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, kira-kira murid yang teraniaya oleh penjajah Romawi, baik imam-imam Yahudi juga jajah mereka, mereka menunggu gurunya bangkit atau tidak? Nunggu. Lah ini saya sudah bangkit kok kalian malah mengira saya hantu. Kenapa dia mengira hantu? Kenapa enggak mengira Tuhan? Wih, Tuhan kita bangkit. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah ngajarin itu. Takut dia, Pak. Mengira hantu. Apa pembuktiannya kemudian?
Di Lukas 24 nomor 36, 37 dan seterusnya, Yesus heran kepada muridnya. Loh, kok kalian seperti ini? Ada apa dengan kalian? Aku ini gurumu. Kalau kalian tidak percaya, lihat tanganku, kata Yesus. Lihat kakiku. Rabalah aku. Itu ayat-ayat selanjutnya. Muridnya masih ketakutan, masih tidak percaya. Apa kata Yesus? Kalau kalian tidak percaya, ada yang punya makanan di sini. Maka muridnya di nomor 40 di Lukas 24 itu, apa yang terjadi? Dikasih ikan goreng Ikan goreng. dan sedikit madu. Tuhan makan ikan goreng. Subhanallah. Dalil, Pak, ini ayat, bukan saya ngarang. Katanya yang bangkit sesuai dengan 1 Korintus 14 nomor 44, yang bangkit itu adalah roh. Ketika Yesus bangkit, loh kok makan ikan goreng? Berarti yang datang di tengah mereka ini bukan roh saja, tetapi jasad juga. Berarti tidak mengalami kebangkitan. Dua gagal. Salib tidak, bangkit tidak. Kalau disalib tidak, bangkit juga tidak, berarti Kristen Makanya Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang itu. Makanya penekanannya adalah kafir. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Sementara Yesus ketika dia datang, dia mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mereka yang beriman, yang percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, satu-satunya Allah. Ya, sekira begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Satu data lagi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Di dalam kitabnya teman-teman Kristen, ini yang sering membuat pendeta kelabakan ini. Terakhir saya berdebat kemarin dengan pendeta Abdon Sagala, dengan satu lagi DJ Naubaho. Saya katakan kepada mereka, di dalam kitab kalian disebutkan Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam sebuah agama menjadi ahli neraka, dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kalian. Jadi Yesus menubuatkan di dalam kitabnya mereka, menubuatkan, meramalkan, celakalah orang Yahudi, ahli kitab, karena mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mengajarkan agama, lalu kemudian orang-orang yang masuk ke agamanya bertobat menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Kira-kira agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi? Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Atau agama sebelumnya? Ya kan? Iya. Jadi ini senjata Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, diajarkan kepada kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita umat Islam memang harus menyampaikan materi kristolog ini. Kenapa? Karena Al-Quran banyak membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran ini banyak memuat tentang Nabi Isa alaihissalam. Sementara kita sadar bahwa di tengah-tengah kita ada sekelompok orang yang kemudian ingin merongrong akidah Islam dengan misi bagaimana kemudian generasi Islam itu meninggalkan Quran. Nah, kita sebagai orang tua kudu harus tahu, harus ada senjata untuk bagaimana bisa menangkis serangan-serangan dari luar untuk generasi kita selanjutnya. Karena kenapa? Baginda juga disuruh oleh Allah, jika kamu ragu, tanyakan kepada mereka ahli kitab. Maka tidak apa-apa juga kita bertanya kepada kitabnya mereka. Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh sosok yang datang tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil itu?
Ternyata ketika dia datang, dia mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain yang mengutus aku, dan aku hanya utusan Allah. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, terakhir, sekali lagi terakhir dari saya, Yohanes 5 nomor 36, mudah-mudahan berbekas, nanti bisa buka di Google. Kata Yesus kepada kaumnya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan semua itu, itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaanku itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Allah. Boleh dilihat ya, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Kenapa sebelum ada era digital, kita banyak mendengarkan satu kampung murtad, tiba-tiba Malino murtad, tiba-tiba Sopeng murtad, tidak sadar-sadar kita tiba-tiba berdiri gereja. Kenapa? Karena umat Islam buta tentang Bible. Coba kalau semua generasi Islam tahu, begitu ada misionaris datang ke kampus bawa tabloid dengan uang 5.000, di dalam kitabnya, pujilah Tuhan Allahmu yang ada di surga, kita tangkis. Allah yang di surga itu Yesus atau Tuhannya Yesus? Selesai. Kalau dia mengatakan itu adalah Yesus sendiri, no. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini kita tidak tahu bahwa ada ayat begitu di kitabnya, karena kita buta Bible. Nah, sekarang sudah ada internet, tinggal belajar. Atau buka kelas Kristolog. Ajarkan anak-anak kita untuk belajar Kristolog, Pak. Boleh belajar Quran, boleh, tapi sudah banyak tamatan pesantren yang murtad. Karena pengaruh dunia. Bahkan kita lihat ini yang gencar-gencarnya Saifuddin Ibrahim ini, yang sudah ngos-ngosan kita kejar. Saya dari zaman Facebook saya sparring sama dia, sampai ke WA, sampai nama saya kemarin dibawa-bawa juga. Tangkap itu si Suma itu, kata dia. Apa yang kau mau tangkap? Saya menyampaikan kebenaran. Yesus bukan Tuhan. Ya, ada dalilnya. Semua kitabmu dalilnya. Satu kitab. Itu bisa dibuktikan. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sedikit agak keras barangkali nadanya. Begitulah saya, karena setiap hari saya harus berhadapan dengan pelahap babi, pelahap anjing, yang pasti makanannya itu berbias terhadap pribadinya. Jadi nggak mungkin saya, oh ya Pak Pendeta, enggak. Sementara saya dimaki-maki, lu Suma, oh bahasa, Anda boleh lihat di konten saya, bagaimana saya dimaki habis-habisan. Semua kebun binatang itu keluar dan ditujukan kepada saya. Sehingga saya pun harus sedikit-sedikit menangkis bahwa yang diseru sebagai anjing oleh Yesus itu adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Itu boleh, di kitabnya ada. Kalau kami umat Islam tidak pernah kami disebut binatang, justru kami disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Allah justru menerangkan makhluk melata di atas muka bumi yang paling hina di hadapan Allah adalah orang kafir, karena mereka tidak beriman. Ada ayatnya, Pak Ustadz kita pasti tahu itu. Saya kira begitu, sahabat Pilah. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena memang saya seorang kristolog penginjil jalanan, ya dibentuk memang sudah kayak begini. Jadi kalau saya dengan mahasiswa itu, ya mahasiswanya biasa berapi-api, dia sampai duduk berdiri. Lu mau apa? Mau bertanya, Ustaz, tentang dalil tadi. Ya itu saking serunya. Tapi mungkin karena kita masih tabu dengan materi ini, ya tidak apa-apa. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada waktu, kita kalau misalnya jamaah menginginkan, kita telaah lagi, lebih mendalam lagi. Benarkah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus mengajarkan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW lengkap di dalam Bible yang mereka sembunyikan selama ini? Saya kira begitu. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Allah sudah memudahkan jalan kita untuk
bertemu langsung dengan beliau. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi awal perjalanan kita menuju Jannatul Firdaus bersama. Alhamdulillah kita telah menyampaikan atau mungkin kami sempat menyebutkan judul buku ini, Kristologi Senjata Dakwah yang Terlupakan. Semoga dengan pertemuan kita hari ini, mari kita membentengi akidah-akidah saudara-saudara kita. Semoga tadi juga alhamdulillah kita telah mendapatkan 3 oleh-oleh dari Ustaz Suman. Yang pertama definisi penyaliban saja, kemudian kebangkitan, kemudian membuat. Mudah-mudahan ini bekal kita ke depan insyaallah. Dan alhamdulillah bisa tadi enggak biar sedikit Ustaz. Mungkin ada sampai 10 menit saja. Tidak apa-apa ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mahmud Kafir. Pak Ustaz, mungkin saya sering menonton di YouTube atau media sosial yang mungkin sering Ustaz sendiri berdebat dengan para pendeta atau saya juga sering mungkin Ustaz Suman juga pernah anak-anak Siapa kurang jelas? dengan Madewa. Oh ya, tahu. Saya sering ikuti juga Ya. diskusinya. Cuma mungkin yang saya mau tanyakan pada saat tadi Ustaz Suman mulai dengan pembukaan masalah proses pengajiban. Dan dalam pertemuan tadi, kalau di bahasa dituliskan bahwa Yesus itu disalib di atas pohon. Bukan disalib di atas pohon, tapi digantung di atas pohon. Sementara setelah masuk ke Indonesia, terjemahannya Disalib. Mungkin yang saya ingin tanyakan, kenapa ada proses perbedaan seperti itu? Karena kita juga pahami bahwa di luar sana, mungkin di luar Indonesia maksud saya, bahwa tetap diyakini bahwa Yesus itu mati di atas salib. Saya ibu saya bersama mereka kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi satu-satunya kemudian kitab suci di atas muka bumi ini yang menantang seluruh makhluk untuk diuji keotentikannya hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Logikanya gini Pak, sebenci-bencinya negara yang kafir terhadap Islam, dia tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk kemudian ketika kitab suci Al-Quran masuk ke negaranya menghilangkan original teks. Negara mana yang sangat benci terhadap Islam, anti terhadap Islam? Coba kalau mereka minta Quran, dia minta lengkap dengan original teksnya. Allah melupakan ingatannya untuk minta kepada sumber Quran agar Quran itu masuk ke negara kami cukup terjemah. Pasti ke negara manapun Al-Quran itu pasti lengkap dengan original teks. Nah, mungkin Bapak sudah bisa nangkap di situ. Sekarang kalau misalnya kitab mereka mengatakan di barat sana pohon, di sini disalib, kita buka yang kitab aslinya mana?
Ada kita punya Injil asli, Pak? Ada saya bawa. Belum. Memang punya Injil asli? Perkiraan. Terjemah. Iya. Terjemah. Terjemah. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa terjemah ini yang benar, apa patokannya? Oh kami yang benar. Ya, ya. Ayo kita lihat original teksnya, salinan tahun berapa. Kalaupun ada Bapak, siapa yang menerima dari Yesus? Layaknya Quran nih. Ketika baginda Rasul Muhammad SAW bersama dengan sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Abu Bakar membacakan ke keluarganya dengan bacaan yang sama. Umar pulang ke rumah membacakan dengan bacaan yang sama. Sekarang coba kita lihat Injil Markus, bukan Injil, Bible Markus, Bible Matius, Bible Yohanes, Bible Lukas. Ada enggak dalilnya yang sama? Lukas 1, nomor 1, Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang kita. Maka karena itu aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Berarti Lukas itu hasil penyelidikan. Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Matius? Beda lagi. Terus mereka dapat dari mana? Sementara yang datang kepada mereka itu adalah yang mengaku, akulah firman, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Kata siapa? Yesus. Terus kenapa bukan dia menjadi sumber? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber. Benar? Ya. Padahal Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa mereka ini? Murid-muridnya. Lalu yang Bible ini siapa yang nulis? Tahu. Saya juga tidak tahu. Jadi kalau Bapak mengatakan di dalam bahasa Inggrisnya tree, pohon, di Indonesia salib, kok bisa berubah kayak begitu? Kan ada perintahnya Pak di dalam Bible. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Apa yang aku sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan atas keinginanku untuk bermegah. Kata siapa? Paulus. Ulangan 11 nomor 1. Dikit lagi Pak ya. Tuhan mengatakan kepada Bani Israel melalui Musa, kasih setiamu adalah melaksanakan ketetapanku, perintahku, aturanku. Itulah firmanku. Dan orang yang melaksanakan itu akan memperoleh hidup. Itu kata Musa. Kata Yesus di mana? Matius 5 nomor 17, 18, 19. Jangan kau mengira aku datang untuk menghilangkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa berupa Torah. Sesungguhnya aku bukan datang mendiadakan, melainkan untuk melengkapi, menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Allah alias neraka. Dan barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan ya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah alias surga. Makanya Yesus menubuatkan, meramalkan seorang penolong lain yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penginsafan akan dunia. Dan inilah Quran. Kata Yesus setelah dia mau terangkat oleh Allah ke langit, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi saat sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tetapi kalau dia datang, yaitu penolong lain yang aku minta kepada Bapa di dalam Yohanes 14 nomor 16, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Mari kita uji, apakah itu baginda Rasul Muhammad SAW? Kata mereka bukan. Lalu siapa? Roh Kudus. Baik, kita uji sekarang. Saya mau tanya tentang hukum orang yang meninggalkan utang. Saya minta hukumnya di dalam Kristen. Kayak mana aturan solusinya menurut Roh Kudus ada? Sampai ini bulu alis pindah di kumis Pak, kumis pindah di bawah sini,
entek, tenah, tidak akan ditemukan. Tapi kalau baginda ditanya, apa yang kamu tanyakan dalam Islam? Dibabat habis oleh Quran. Itulah yang diramalkan oleh Yesus. Jadi gitu ya Pak. Terkait dengan yang tadi, coba Bapak baca di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 79. Celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya sendiri, lalu mereka katakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, melainkan dari diri mereka sendiri. Ada loh Pak. Ya, jadi jawabannya itu Al-Baqarah ayat 79. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah. Tadi sudah closing di surah Al-Baqarah 39, mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita. Salah syukur atas kesediaan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Bagus semua. Bagus semua. Siap. Saya hanya Kristolog jalanan, cuma belajar Bible. Mas, Quran saya masih belajar, karena bayi saya kalau Quran. Jadi tidak layak dipanggil Ustaz. Kalau mau dipanggil pendeta boleh, atau penginjil boleh. Membawa kabar berita baik terhadap umat Islam bahwa Al-Quran itu benar adanya. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah. Dan nanti kita kaji lagi ya. Iya. Tapi kok ada pertanyaan gitu sama pendeta-pendeta kita? Di Al-Quran itu dikatakan diserupakan oleh mereka. Nah nanti kita jawab. Diserupakan dengan siapa? Ya kan? Surah An-Nisa ayat 150. Oke, ngobrol-ngobrol kita di hari ini mudah-mudahan membuka suasana dan cakrawala kita untuk ke depan lebih semangat dan giat belajar. Kami sekarang menyampaikan ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan insya Allah Al-Quranul Karim adalah perjanjian terakhir. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan syukur jasa lahir Bang Suma sahabat kita. Semoga pertemuan kita hari ini terus membakar semangat kita untuk terus menyampaikan kebenaran Islam. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ini sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, saya bisa